Halo guys. Oke. Untuk video kedua kali ini sebenarnya tentang variabel kemarin itu emang ada yang kurang, yaitu tipe data boolean. Boolean itu hanya mengembalikan atau hanya menyimpan data true atau false dan gak bisa yang lain gitu. Contoh misalkan boolean is male. True. Nah, boolean ini itu diimplementasikannya ketika kita menggunakan if else. Misal contoh, if misalkan is male sama dengan true, berarti kita keluarkan male, else kita keluarkan female. Nah, outputnya seperti apa? Ayo kita coba, kita jalanin codingannya. Nah, keluar nih male. Tapi kalau dia misalnya itu false seperti ini, dia keluarnya female. Kalau kita isi string misal kayak lion gitu misal, kita coba, harusnya dia akan error karena tipe datanya berbeda. Ya, karena dia error. Kenapa dia error? Karena boolean hanya menyimpan tipe data true atau false. Kalau lion di sini tipe datanya itu string. Kenapa dia string? Ya karena menggunakan kutip yang hanya menyimpan atau hanya untuk data karakter gitu. String itu karakter intinya. Kayak gitu. Nah, lanjut. Kemarin atau di video sebelumnya itu gua ngasih latihan ya untuk kalian yang ngikutin tutorial ini, itu ngeprint data diri kalian masing-masing. Nah, sebenarnya ada berbagai cara gitu untuk ngeprint mengeprint atau mengeluarkan biodata diri. Tapi dari sini di sini gue bakal ngeimplementasiin dari yang paling gampang dan yang paling simple. Oke, ini yang paling simple. Bikin komen dulu. Paling sederhana. Kita bisa langsung pakai system.out.println kayak gini. Misalkan halo, nama saya Iwayan Ivan Ramadhani, umur saya 23 tahun, dan IPK saya 3,75 misal. Nah, ini kalau di print itu bisa terprint. Cara yang kedua dan yang agak rumit dan memakan line coding itu seperti ini. Ini menggunakan variabel. Pertama, kita butuh variabel nama untuk menyimpan nama kita dan dengan tipe data string pastinya. String nama, misalkan nama kalian masing-masing. Umur itu biasanya integer, umur 23. IPK itu double. Kenapa? Karena dia koma. Tuh. Oke, lalu kita print system.out.println. Nah, oke, kita print misalkan hello, nah, oke. Di sini kenapa ada plus? Sorry, ini typo. Di sini kenapa ada plusnya di antara string-string atau di antara output hello nama saya plus segala macem? Itu untuk menghubungkan antara variabel dengan string yang ada dalam system.out.println gitu. Kalau misalkan di satu nggak ada plusnya, dia akan error. Kita coba, misalkan satu nih nggak ada plus, kita clear, kita coba lagi, dia error. Kalau misalkan kita satuin ke dalam string yang di sini atau dalam kutip yang di sini, akan gini.
dia akan ke printnya halo nama saya nama. Nah, di sini nih dia hanya ke print nama saya. Dia hanya ke print di sini. Dia hanya ke print nama. Tapi kalau kita pindahin setelah plus ini, nah terus kita close lagi, tuh clear, kita coba jalanin. Nah, ke print semuanya nih, nama kita ke print, umur kita ke print, dan IPK kita ke print, kayak gitu. Nah, kalau ini kalian sudah berhasil menggunakan cara yang berbeda tadi, yang untuk pertemuan 2 gue bakal ngebahas operator matematis itu ada apa aja di Java gitu. Oke, kayak ini kita clear dulu, kita close dulu terminalnya, lalu kita buat file baru, pertemuan kedua.java. Kita buat kelasnya seperti biasa di satu file Java. Public classnya harus sama seperti nama file yang kita buat. Pertemuan kedua. Nah, oke. Kenapa sih tadi ada referensi gitu, atau tinggal di tab aja gitu, tanpa perlu banyak kita gue ketik gitu. Itu nanti ada extension. Nanti gue bakal bahas extension apa aja yang gue pakai di Visual Code Studio, tapi nggak di video tutorial ini, nanti akan di video terpisah lah gitu. Oke, kita mulai. Operator matematika di Java sebenarnya itu ada kayak biasa ya, kayak di matematis, yaitu perkalian itu menggunakan bintang, pembagian itu menggunakan tanda ini, tanda atau ya kalau di bahasa Indonesia, itu penambahan atau plus pakai tanda plus biasa, pengurangan menggunakan minus atau tanda strip itu bisa, dan emang itu yang dipakai. Dan yang terakhir itu modulus atau hasil sisa bagi. Oke, sekarang kita coba. Misal kita ada tipe datanya harus integer ataupun double gitu, itu terserah, integer, double, ataupun floating point. Cuma gue lebih prefer integer atau double. Yang pertama kita pakai integer dulu, oke? Integer A misalkan 10 gitu, terus integer B sama dengan 5. Untuk perkalian atau operasi matematika ini sebenarnya bebas, kalian bisa nyimpan di satu variabel dulu untuk penghitungannya, baru di print atau langsung di print itu bisa. Gue bakal pakai dua cara itu. Yang pertama, pakai cara pertama tanpa variabel perhitungan ya, oke, kita coba gue akan pakai AI nya dulu, system.out.print ln. Kita coba perkalian, pembagian, dan semuanya. Oke, ini udah ketik semua, cuma gue akan jelasin satu-satu. Perkalian itu ya seperti biasa ya, 10 kali 5 gitu ya, 50 hasilnya gitu. Void apa ini, public class, kurang. Kita coba lagi. Nah, 50. Oke, kita komen dulu biar lu nggak pada pusing juga. Nah, yang kedua, A bagi B ya kayak biasa, A bagi B 10 bagi 5 ya 2 gitu. Kita coba rumus kedua Java. Nah, 2. Yang ketiga ya pertambahan seperti biasa, 10 tambah 5 15 kayak gitu. A 15, A min B ya 10 kurang 5 hasilnya 5. Nah,
Nah, kalau modulus itu hasil sisa bagi, misal 10 bagi 5 berapa? 2 kan. Nah, hasilnya 0. Kita coba. Sisanya 0 pasti. Nah, beda kalau lu baginya sama 3. Sisanya berapa? Misalkan 10 bagi 3 yang mendekati berapa? 3 kali berapa yang mendekati 10? 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, untuk 9 ke 10 itu pasti kurang 1 kan, tinggal tambah 1 lah ibaratnya. Nah, itu baru sisanya 1 gitu. Nih gue coba run. Nah, gitu. Jadi sisa bagi itu rumusnya adalah 10 atau angka yang lebih besar itu dibagi, bukan angka yang lebih besar sih, bisa dibilang angka yang di depan atau yang pertama di deklarasi dimoduluskan dengan angka kedua, itu hasilnya adalah sisa bagi yang hasil sisa bagi, itu intinya. Jadi rumusnya kayak gini. Misalkan kayak tadi gitu, 10 modulus 5 kan sisa 0 tuh. Itu sederhananya adalah 5 dikali berapa yang hasilnya 10. Ini hasilnya 10 sama dengan 10. 5 kali titik-titik yang hasilnya 10. Jawabannya berapa? 2 ya kan. Nah, 10 dikurang 10 berarti 0 kan. Nah, itu artinya modulus kayak gitu. Nah, sama nih 10 modulus 3 itu 1. Kenapa? Karena secara dasarnya 3 kali 3 itu 9. Nah, 9 ini itu 10 dikurang 9 gitu ya, hasilnya 1 gitu. Nah, kalau 10 modulus 2 0 ya, karena 2 kali 5 hasilnya 10. Kita kurangin 10 lagi, hasilnya 0 gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang cara kedua itu menggunakan variabel sebelum di print. Menggunakan variabel perhitungan. Oke, misal integer c. Nah, ini udah ke print semua, jadi ya tinggal lo ikutin, tinggal lo ketik aja. Gue tap karena ada AI yang udah gue install gitu. Nah, ini ke printnya akan sama kayak yang di atas. Kita coba. Oh sorry, yang modulusnya gue ganti ke 5 dulu. Gue clear dulu deh kalau gitu. Clear dulu, kita clear. Kita coba lagi. Nah, hasilnya sama kan sama yang ini. Gue batasin. Sorry. Sistem. Nah, ini gue batasin atas sama yang bawah. Nanti coba lu bandingin. Nah, ini gue perbesar dulu. Sorry, gue clear dulu deh biar lebih enak. Nah, 50 itu berarti di perkalian dan seterusnya ya. Jadi kayak gitu caranya ya. Nah, tadi kalau misalnya modulus lo masih kurang paham, mungkin nanti gue akan kasih referensi untuk penghitungan modulusnya kayak gimana biar kalian bisa baca dan bisa diimplementasikan di codingan kalian gitu. Nah, latihan kedua untuk kalian, coba buat perhitungan bangun datar kayak segitiga, persegi, dan persegi panjang. Kalau itu udah selesai, kalian simpen, nanti kita akan bahas di pertemuan kedua. Ke video ketiga. Di video ketiga atau pertemuan ketiga. Mungkin itu aja dari gua kali ini. Thank you yang udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.